Tantangan paling besar Pak atau paling menarik nih selama menjadi sesdi ya? Kalau jabatan itu bukan sesuatu yang saya kejar, tapi kepuasan saya itu bisa memberikan arti. Memang saya sangat senang ya dengan hal-hal yang sifatnya perubahan, baruan, terobosan baru, dan itu menjadi tantangan kita sebagai pemimpin, sebagai pimpinan, sebagai siapapun insan itu kita harus selalu menjadi agen perubahan. Semenjak menjadi sesdit itu apa Pak yang dirasain? Yang jelas kita bisa tahu dari kerangka melihat organisasi itu lebih jauh. Siapa bisa berbuat apa, siapa yang bisa kita angkat menjadi teamwork, siapa yang tidak, itu bisa lebih terlihat. Aspek yang saya agak sedikit kaget dengan posisi sekarang ini memang dalam tataran sudah harus mulai lebih bijak untuk menganalisis mana yang sifatnya teknis, mana yang sifatnya non-teknis. Oh, non-teknis. Oh, Tapi tetap teknis menjadi fokus untuk tetap kita kedepankan di luar aspek non-teknis, walaupun kadangkala aspek non-teknis ini yang sebenarnya tidak terlalu harus muncul tapi mengganggu hampir seluruh aktivitas. Ya, itu yang kita kadangkala harus bisa memilah itu. Itu mungkin. Tantangan paling besar Pak atau paling menarik nih selama menjadi sesdi ya? Belum setahun kan Pak? Belum. Nah, apa sih? Nah, itu tantangannya. Sebenarnya sih saya tidak tidak menganggap segala sesuatu itu menjadi hambatan dan tantangan, tapi sebagai proses dalam saya menjalani kehidupan ya. Dan itu pasti akan terjadi dimanapun posisi saya. Posisi sesdit, posisi kabag perencanaan itu pasti menghadapi tantangan. Namun bagaimana cara kita bisa menghadapi tantangan itu? Yang jelas tantangannya sih sebenarnya hampir biasa saja lah antara sesdit dengan kabag perencanaan, tidak ada. Namun lebih banyak ya itu tadi. Kalau dalam posisi level seperti saya ini memang tadi yang saya jelaskan. Kalau teknisnya sih tidak ada masalah, cuma ya tadi hal-hal yang sifatnya non teknis yang memang menjadi hal yang memang tidak saya prediksi sebelumnya. Gitu. Sebelum menjadi sesdit, menjadi kabag perencanaan, visinya Pak Gunmi pasti mengalami perubahan ya. Apa sih Pak kalau boleh tahu? Sebenarnya kalau visi saya tidak mengalami perubahan secara walaupun dalam jenjang kemanapun saya nanti karir saya tidak mengalami perubahan. Visi saya itu bisa melayani lebih banyak orang dan saya lebih ingin menjadi problem solver, menjadi orang yang bisa menyelesaikan masalah apapun, memberikan ruang untuk memberikan penyelesaian terhadap hal-hal terkait dengan apa yang saya laksanakan. Dan saya selalu punya prinsip, setiap orang datang ke saya, minimal saya memberikan solusi terhadap apa yang mereka diskusikan dan apa mereka maukan. Jadi visi saya ke depan selalu begitu. Jadi jangan kita membuat masalah, tapi kita bisa menyelesaikan masalah kepada siapapun yang kita hadapi, siapapun yang menjadi mitra kita, apapun lah. Baik secara teknis, administrasi, keuangan, dan lain-lain, itu visi saya. Jadi saya merasa kalau jabatan itu bukan sesuatu yang saya kejar, tapi kepuasan saya itu bisa memberikan arti. Kalau bahasa kerennya legacy ya. Nah, itu lebih banyak lagi yang sekarang itu yang harus kita apa yang kita harus tinggalkan, yang bisa dimanfaatkan oleh semua orang banyak, itu menjadi prestasi dan kepuasan tersendiri yang tidak bisa diukur. Bisa manfaat. Itu visi saya selalu itu, dan saya selalu tanamkan kepada semua orang, termasuk kepada diri saya. Saya selalu mengingatkan bahwa nggak ada ngaruh kalau kita tidak bisa membuat sesuatu. Gitu. Kalau boleh tahu Pak, 5 kata
yang mempresentasikan Pak Gun itu apa? Yang pertama, saya sensitif. Sensitif? Ya, sensitif terhadap hal-hal yang sifatnya personal. Oh, oke. Sensitif. Sensitif. Gampang nangis. Ya, gampang melo. Tapi tipis lah, perasaannya agak tipis. Sensitif, tipis. Kadangkala selalu terbawa perasaan. Baper. Baper. Udah berapa kata tuh? Ya, 3. 3 ya. Aduh, kok itu semua? Keempatnya, saya fokus pada target output. Output itu menjadi salah satu hal yang harus saya penuhi. Selesaikan dulu tugas kita, baru kita bicara yang lain. Kelima, saya sangat suka dengan prestasi kerja. Di tahun pertama ini, apa sih yang menjadi prioritas dari kerjanya Bapak? Yang pertama, saya prioritasnya terus terang dalam transformasi ini, transformasi perubahan struktural eselon 3-4 ini menjadi berat ya, karena transisi ini tidak mudah untuk bisa smooth berjalan dengan baik. Namun saya sudah punya rencana terkait dengan jabatan fungsional analis PSP, itu menjadi target saya untuk bisa diselesaikan, dan itu legacy saya. Kalau analis jabatan fungsional PSP ini keluar, bukan hanya PSP pusat yang bisa menikmati, tapi seluruh pelaksana yang terkait dengan PSP di daerah itu bisa menikmati terkait dengan analis PSP, dan eksistensi prasarana dan sarana pertanian tetap akan ada kalau ternyata ada analis jabatan fungsional PSP. Itu target saya untuk bisa saya selesaikan di awal sampai setahun ini bisa saya selesaikan. Yang berikutnya adalah saya sudah pastikan bahwa saya mau tertibkan semua proses arbitrasi keuangan di Jen PSP, karena terus terang arbitrasi keuangan ini termasuk pelaporan ini hal-hal yang kadang-kala kurang dilirik banyak orang. Saya di perencanaan dulu ternyata memang menjadi sesuatu yang sangat digemari dan menjadi gula bagi semua. Namun ternyata aspek monitoring, evaluasi, pelaporan itu kadang-kala terabaikan. Nah, pesona itu harus dihilangkan. Pesona itu harus dihilangkan bahwa aspek perencanaan, pelaksanaan, pelaporan itu equal. Itu semua dalam satu sistem yang tidak bisa ada berat sebelah. Perencanaannya bagus, pelaksanaannya jelek, monitoringnya jelek, itu parah. Perencanaannya bagus, pelaksanaan bagus, laporannya jelek, itu juga nggak bagus juga. Saya pengennya itu equal. Makanya saya duduk di sini, di sekretariat itu saya mau bikin equal. Perencanaan sama, pelaksanaan sama, pelaporan juga sama, yang sifatnya tidak ada yang eksklusif. Dan itu harus bisa dicanangkan, karena sebenarnya pelaporan juga termasuk salah satu panglima untuk keberhasilan kita ke depan dan menjadi legacy itu tadi. Apapun yang dilaporkan, apapun yang dilaksanakan, semua tertuang dalam dokumen yang kuat. Saya terus terang selama ini juga berada dalam lini hulu perencanaan, agak juga tidak care dengan pelaporan, tapi sekarang harus mulai care dengan proses pelaporan, dan lebih utama lagi proses pengendalian. Di Direktorat Jenderal PSP ini terus terang kita masih agak lemah di proses pengendalian pelaksanaan kegiatan, apalagi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan lintas koordinasi yang sangat luas. Kita mencakup 500 lebih kabupaten, 33 provinsi, dan itu proses aspek pengendalian menjadi salah satu hal yang harus kita kuatkan sistem pengendaliannya. Dan Pak Menteri tadi malam sudah menyampaikan, digitalisasi itu menjadi hal yang penting. Makanya seluruh aspek itu harus menggunakan digitalisasi, karena sistem itu yang akan menyelamatkan kita. Nah, itu fokus saya untuk di sekretariat itu, saya harus selesai itu. Saya bikin legacy supaya nanti siapapun yang meneruskan di sekretariat itu bisa lebih enak, dari proses perencanaannya dia tersistem, pelaksanaan terlapor dengan baik, pelaporannya juga digital, itu lebih enak gitu loh. Pak, PSP juga kemarin ada kerjasama, penandatangan kerjasama dengan PT PLN. Iya. Kita bicara soal electrifying agriculture. Yeah. Apa sih gagasan menarik nih, gagasan briliannya Pak Gun yang melatar belakangi kerjasama ini gitu. Yeah. Itu kan penggagasnya Pak Gun juga kan, salah satunya kan. Oh iya, bukan penggagas sih saya. Sebenarnya saya
beberapa teman dekat yang ada di ruangan ini juga ini itu memberikan ide terkait dengan pemanfaatan listrik untuk pertanian. Memang saya sangat senang ya dengan hal-hal yang sifatnya perubahan, baruan, terobosan baru, dan itu menjadi tantangan kita sebagai pemimpin, sebagai pimpinan, sebagai siapapun insan, itu kita harus selalu menjadi agen perubahan. Dan terus terang sebetulnya untuk pertanian itu bukan sesuatu yang baru. Namun selama ini kan tidak terpotret ya, tidak terpotret. Karena sebenarnya kita punya potensi besar terkait dengan listrik, yang energi listrik menjadi salah satu energi untuk mendukung kegiatan aktivitas pertanian. Seperti kita ketahui bahwa jaringan listrik itu kemarin kan masih terkendala, jangkauannya sampai ke tingkat masyarakat. Nah, sekarang PLN sudah berani ekspansi sampai ke titik sawah, membangun titik-titik ataupun menarik kabel ataupun membangun gardu-gardu di sawah itu luar biasa. Dan karena sekarang ada teknologi prabayar, jadi bisa dimanapun ditempel gardu-gardu untuk mendukung sektor pertanian. Dan kita tahu bahwa ternyata di PSP itu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa menggunakan energi listrik untuk penggerak engine-nya ataupun mendukung penyediaan prasarana seperti air. Air itu menggunakan energi untuk mendorong misalnya sumber air yang ada di bawah untuk ke atas, itu menggunakan pompa. Nah, pompanya itu bisa menggunakan dua energi misalnya, bahkan tiga, misalnya energi BBM yang sudah biasa, energi listrik, dan mungkin energi tenaga surya ya, matahari, ataupun nanti juga bisa menggunakan kincir kalau memang anginnya ternyata bagus. Dan ternyata kalau kita adu antara BBM ya dengan listrik, itu ternyata listrik lebih efisien 30-40% untuk pompa. Lebih menguntungkan bagi petani. Dan saya lihatnya begini, kalau PLN saja sudah berani mengaliri listrik sampai ke tingkat sawah, mestinya saya ambil multiplier efeknya, efek dominonya itu, kalau ke sawah aja mereka sudah bisa masuk, insya Allah tidak ada lagi desa-desa kita yang tidak terlistriki. Masalah perumahannya dilewati dulu baru ke sawah, sudah pasti nanti kalau sawahnya dilistriki, perumahan-perumahannya juga pasti akan terdampak untuk bisa mendapatkan listrik. Nah, kita ingin ada multiplier efek ataupun efek dominonya terkait dengan kegiatan listrik. Untuk masalah teknis lainnya banyak sekali. Kita tahu bahwa kalau kita jalan ke Pantura, ke Brebes, itu ada seperti lampu-lampu di tengah sawah, itu sebenarnya listrik untuk mengusir serangga untuk tanaman-tanaman bawang yang memang dia perlu adanya serangga gitu. Nah, fokusnya mungkin tadi contohnya ya teman-teman PSP nggak cuma tentang kegiatan pompa ya Pak. Nah, dalam perjanjian kerjasama ini apakah ada kegiatan lain nggak sih yang mungkin bisa dikerjasamakan tentang kelistrikan ini? Ada. Kalau kita tahu, PSP pernah punya kegiatan pengembangan optimasi lahan rawa di Sumsel, Kalsel, sedikit Kalbar. Di situ kalau kita tahu bahwa karakteristik rawa itu, dia itu pada saat kondisi musim hujan, itu dia airnya tinggi, sehingga diperlukan pompa untuk memompa dari dalam sawah keluar. Di samping itu juga ternyata kalau kita tahu di daerah-daerah rawa, itu ternyata piritnya tinggi dan dia harus dicuci dengan tata kelola air yang tiap hari harus jalan 24 jam. Kita tahu contoh kenapa pengembangan rawa itu salah satunya adalah pengusaha topi koki. Itu ada keberhasilannya, salah satunya adalah pompa aksial yang menggunakan energi listrik untuk bisa memompa dan mencuci air itu dari piritnya. Dan di samping itu ternyata pompanya itu 24 jam itu. Dan kita waktu itu di 2019 hampir membangun seluas 350.000 hektar ya, lahan rawa yang di dalamnya termasuk menggunakan teknologi pompa aksial. Berpotensi banget. Nah, itu waktu tahun 2019 belum ada kerjasama dengan PLN, kita kesulitan untuk minta jaringan. Nah, sekarang dengan kerjasama kita coba memasukkan jaringan untuk membantu rawa, karena rawa itu termasuk raksasa tidur yang akan kita bangunkan menjadi salah satunya yang di food estate.
Ya, termasuk salah satunya food estate. Dan kita mungkin Bu Yani harus mulai berpikir lah, mulai mengembangkan yang lain-lain lagi. Ada kegiatan kita terkait dengan smart greenhouse, itu juga menggunakan tenaga listrik. Itu juga Pak Dirjen sangat sangat konsen untuk membangun suatu kawasan-kawasan penyangga ibu kota, khususnya untuk komoditas-komoditas yang bernilai tinggi. Nah, greenhouse ini yang menjadi komoditas-komoditas bernilai tinggi yang berada di daerah-daerah urban, daerah-daerah pinggiran perkotaan untuk menyuplai kebutuhan pangan khusus yang bernilai tinggi di sekitar kota, dan itu dipastikan greenhouse full menggunakan energi listrik gitu. Kalau dari sisi Al-Sintan juga ada nggak sih Pak? Misalnya apakah perbengkelannya atau apa? Ya, ada. Perbengkelannya bisa, upjanya bisa, perbengkelan sudah pasti menggunakan listrik untuk mendukung pemeliharaan dan maintenance Al-Sintan yang sudah tersebar begitu banyak. Termasuk sebenarnya yang perlu dipikirkan Bu Yani ke depan, karena tagline-nya Pak Menteri itu maju, mandiri, modern, itu sudah harus mulai berpikir bahwa semua proses pemupukan, penebaran benih menggunakan drone. Bayangkan kalau puluhan ribu hektar, teman-teman penyebar benih atau pupuk harus membawa baterai drone. Nah, itu harus punya listrik yang untuk bisa mengecas baterai drone-nya. Itu yang sederhana, pikiran sederhana. Pikiran lebih tingginya itu mungkin akan dimungkinkan mulai menciptakan teknologi remote sensing. Nah, semua penggeraknya remote sensing. Kalau remote sensing berbasis baterai, pasti berbasis baterai, dan itu memang energinya ya dari listrik, tidak bisa lagi gitu. Kedepannya itu untuk sobat PSP memang milenial mulai berpikirlah ke depan bagaimana kita memanfaatkan energi, dan jangan sampai kalah lah, karena infrastruktur pertanian kita masih tertinggal jauh gitu. Pertanyaan terakhir nih Pak, apa sih yang membuat Bapak yakin kalau program ini tuh bisa jalan? Saya yakin karena ini nyatanya memang kita ini dibutuhkan, dan tinggal apakah kita mau ke arah situ atau tidak gitu. Apakah kita masih akan terus-terusan bergantung pada sumber energi fosil yang tidak dapat diperbaharukan, walaupun sebenarnya listrik juga ada yang memang dari batu bara, tapi kan kita juga ada pembangkit listrik yang dari menggunakan tenaga air ataupun tenaga istilahnya matahari ataupun tenaga angin juga ada. Dan saya sih yakin depan di samping akses sementara ini kan, akses listrik itu kan karena terkait jaringan tidak menjangkau lokasi. Kalau PLN komit untuk bisa menjangkau lokasi, mestinya tidak ada lagi problem. Kemarin kan hanya terkait investasi PLN yang tidak bisa menjangkau ke level desa. Closing statement Pak buat sobat tani, sobat PSP, sobat tani, atau sobat-sobat siapa aja, sobat padi juga ya. Harapannya apa nih buat teman-teman PSP semua? Harapannya saya tetap berpikir bahwa aspek prasarana dan sarana pertanian itu menjadi hal yang memang penting untuk kita perhatikan. Namun tetap harus terkait dengan penyediaan prasarana itu memperhatikan konservasi. Aspek konservasi tetap harus diperhatikan, ramah lingkungan, dan kita harus sustain terkait dengan pengembangan infrastruktur pertanian. Itu saja sih. Jadi infrastruktur pertanian tidak merusak alam. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Salam sehat. Salam sehat buat semua. Tetap pakai masker ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam.